Pendeta Thomas berdiri di mimbar kayu tua, jubah putihnya tampak bersinar diterpa cahaya sore dari jendela kaca patri. Jemaat gereja Tiberias duduk dalam hening, mendengarkan khotbahnya tentang pengampunan dan dosa. Suaranya tegas, tapi ada getaran yang sulit dijelaskan, seolah ia tahu sesuatu akan berakhir hari itu. Tuhan akan mengungkap semuanya, baik yang tersembunyi maupun yang dipamerkan, ucapnya sambil menatap tajam ke bangku depan, tempat Melissa pernah duduk bertahun lalu. Di luar gereja, angin membawa daun-daun kering berputar-putar di halaman. Tak ada yang menyadari bahwa malam itu, hidup seorang pendeta akan diakhiri secara tragis. Setelah misa selesai, jemaat membubarkan diri, sebagian besar menuju ke warung kecil dekat gereja untuk minum teh dan berbincang tentang rencana Natal. Thomas kembali ke ruang sakristi sendirian, dengan langkah berat dan bahu yang tampak lebih turun dari biasanya. Ibu Lucia, asisten gereja yang setia, sempat melihat Thomas menutup pintu ruang sakristi dan menguncinya dari dalam. Ia hanya mengangguk kecil ketika Thomas melewatinya, tapi merasakan hawa dingin entah dari mana. Dalam hati, Lucia bergumam, semoga dia benar-benar bertobat. Tak lama, lampu ruang sakristi mati. Pukul 8 malam, lonceng gereja berdentang sendiri, padahal seharusnya hanya berbunyi saat misa. Samuel, anak altar berusia 13 tahun yang masih membantu di area belakang, berlari kecil menghampiri ruang sakristi untuk memeriksa. Pintu terkunci. Ia mengetuk perlahan, lalu keras. Tidak ada jawaban. Samuel memanggil Ibu Lucia yang langsung merasa ada yang tidak beres. Mereka mendobrak pintu bersama salah satu jemaat yang belum pulang. Ruangan itu dingin dan gelap. Di tengah ruangan, tubuh Thomas bersimbah darah, terbaring di depan meja suci. Pisau menancap di dadanya, dan di dinding belakangnya tergambar sebuah salib terbalik yang dilukis dengan darah. Lucia menjerit. Samuel muntah di sudut ruangan. Semua terdiam, kecuali suara denting lilin yang meleleh di atas altar. Tidak ada tanda-tanda perlawanan. Wajah Thomas tampak tenang, seperti orang yang sudah menerima kematiannya. Tapi yang membuat semuanya semakin aneh, di samping tubuhnya, ada kertas kecil bertuliskan, pengampunan tidak selalu datang dari Tuhan. Berita kematian pendeta Thomas menyebar cepat ke seluruh desa. Polisi desa langsung mengamankan tempat kejadian dan menunggu bantuan dari kota. Jemaat yang sebelumnya memujanya kini terpecah, ada yang menangis kehilangan gembala, ada yang diam dalam ketakutan, dan beberapa tampak lega. Sementara itu, dari kejauhan, seorang wanita berdiri di balik pohon beringin besar dekat halaman gereja. Wajahnya tersembunyi oleh kerudung hitam. Ia mengamati keributan di dalam gereja tanpa suara. Saat lampu sirine polisi datang, ia membalikkan badan dan berjalan perlahan ke arah hutan. Angin membawa bisikan samar, kau sudah mendapatkannya, tapi ini baru permulaan. Pagi itu, kabut tipis menyelimuti desa lereng sunyi. Aroma tanah basah dan dupa dari altar yang belum dibersihkan memenuhi udara sekitar gereja. Mobil polisi dari kota berhenti di depan bangunan gereja yang sudah dikelilingi garis kuning. Dari dalam, turun seorang pria bertubuh jangkung dengan mantel panjang dan mata tajam, Inspektur Reza Mahendra, detektif kriminal yang dikenal dengan naluri tajamnya dalam menangani kasus-kasus rumit. Reza melangkah masuk ke ruang sakristi yang telah dijaga ketat. Ia memeriksa tubuh pendeta Thomas tanpa banyak bicara. Luka tikaman bersih dan dalam, tanda pelaku tahu apa yang ia lakukan. Tapi yang paling menarik perhatian Reza adalah simbol salib terbalik di dinding, dilukis dengan darah. Ia mendekat dan mencium bau besi yang tajam, lalu mencatat sesuatu di bukunya. Ini bukan pembunuhan biasa, gumamnya lirih. Ibu Lucia, dengan mata sembab dan tangan gemetar, memberi keterangan pertama. Ia menceritakan bahwa semalam mendengar suara seperti orang berbisik di balik pintu ruang sakristi. Tapi saat ia coba mengintip, lampu mati dan semuanya sunyi. Seperti ada sesuatu yang tidak wajar di malam itu, Pak, ucapnya sambil memeluk tasbih di tangannya. Reza kemudian memanggil beberapa jemaat yang terakhir keluar dari gereja, termasuk Pak Daniel, kepala pemuda gereja. Tak ada yang melihat sesuatu yang mencurigakan, kecuali satu hal yang sama, ekspresi wajah Thomas saat khotbah. Semua sepakat, wajah sang pendeta tampak gelisah, bahkan takut. Seolah ia tahu ajalnya sudah dekat, kata Daniel pelan. Tim forensik menemukan satu hal janggal, tidak ada sidik jari lain di pisau kecuali milik Thomas sendiri. Tapi posisi luka dan arah tikaman mustahil dilakukan sendiri. Ini bukan bunuh diri, tapi dibuat seolah-olah tak ada pelakunya,
ujar Reza dengan kening berkerut. Ia mulai curiga bahwa pelaku punya akses leluasa ke ruang sakristi dan tahu persis kebiasaan Thomas. Ketika Reza memeriksa meja kerja pendeta, ia menemukan buku catatan tua yang tampak tersembunyi di balik tumpukan kitab. Isinya mengejutkan, daftar nama dengan catatan kecil di sampingnya, seperti telah diampuni, masih diam, atau mengancam. Beberapa nama sudah tidak aktif di gereja. Salah satunya adalah Melissa, gadis yang pernah sangat aktif di pelayanan remaja. Reza membawa catatan itu keluar dan menatap langit yang mulai cerah. Pendeta ini menyimpan sesuatu, dan sepertinya, seseorang ingin dunia tidak pernah tahu. Di dalam hatinya, Reza tahu bahwa semakin dalam ia menggali, semakin banyak luka lama akan terbuka. Luka yang mungkin sudah disimpan rapi oleh desa ini selama bertahun-tahun. Sementara itu, di sudut desa, seorang pria tua datang membawa selembar koran lama ke kantor polisi desa. Ia menunjuk ke sebuah berita kecil bertahun-tahun lalu, pendeta muda dituduh pelecehan, kasus hilang tanpa jejak. Wajah dalam foto itu, tak lain dan tak bukan, adalah Thomas sendiri, dengan senyum samar di wajahnya. Kabar kematian tragis pendeta Thomas menyebar seperti api di musim kemarau. Warga desa yang selama ini memujanya sebagai pemimpin rohani kini terpecah dalam dua kubu. Ada yang tak percaya, menganggap kematiannya sebagai bentuk penganiayaan terhadap orang suci. Namun ada pula yang mulai membisikkan cerita lama, yang selama ini dikubur bersama kebaktian dan nyanyian pujian, tentang sisi gelap sang pendeta. Ibu Sinta, seorang jemaat senior, berbicara dengan hati-hati di depan Reza. Kami semua menghormatinya, tapi sejak dulu, ada yang aneh. Beberapa remaja perempuan tiba-tiba berhenti datang ke gereja. Tak ada yang berani bertanya kenapa. Kalimatnya menggantung di udara, seperti bayangan dosa yang belum sempat diampuni. Sementara itu, Melissa, yang namanya tertulis dalam buku catatan Thomas, akhirnya ditemukan. Ia kini tinggal bersama bibinya di desa tetangga dan enggan kembali ke gereja Tiberias. Reza mendatanginya. Gadis itu pucat, matanya dalam dan penuh luka tak kasat mata. Saya tak mau bicara soal dia. Dia sudah mati. Biarkan Tuhan yang menghakimi, katanya, tapi nada suaranya tidak meyakinkan. Reza mencatat, mungkin bukan hanya rasa takut yang membuatnya bungkam, melainkan trauma. Di antara jemaat, desas-desus tentang kutukan mulai terdengar. Beberapa percaya bahwa Thomas mati karena menyentuh hal-hal gaib. Bahkan ada yang menghubungkan simbol salib terbalik dengan kelompok sesat yang dulu sempat muncul di desa bertahun lalu, kelompok yang diduga pernah memakai gereja itu sebelum dipugar. Samuel, anak altar yang menemukan mayat Thomas, masih dirawat di rumah oleh ibunya. Ia menolak bicara dan hanya menggambar dengan pensil hitam. Reza melihat gambar-gambar itu, selalu sama, sosok pendeta, pisau, dan salib terbalik. Dalam satu gambar, ada sosok wanita berjubah putih berdiri di belakang pendeta. Apakah ini kamu lihat malam itu? Tanya Reza. Samuel hanya mengangguk pelan. Ibu Lucia menjadi semakin tertutup. Ia menolak menjawab pertanyaan tentang suara bisikan yang ia dengar malam kejadian. Namun beberapa warga melihatnya menangis sendiri di pojok ruang doa, menggenggam salib erat-erat dan berbisik, seharusnya dulu aku bicara. Seharusnya aku tak diam. Reza mencatatnya sebagai petunjuk, kesalahan lama yang mungkin menjadi kunci kasus ini. Reza menyadari bahwa gereja ini menyimpan lebih dari sekadar iman dan doa. Ia mulai menyusun daftar orang-orang yang pernah dekat dengan Thomas, terutama mereka yang tiba-tiba menjauh. Setiap nama, setiap jejak, seolah membawa bau luka dan dendam yang belum padam. Dan ia tahu, pelaku bukan orang asing. Saat malam mulai turun, Reza berdiri di depan altar kosong yang kini tak lagi menggetarkan hati siapapun. Ia menatap salib yang tergantung diam di atas mimbar. Hening, tapi dari balik jendela kaca patri, ia merasa seperti sedang diawasi. Ada sesuatu, atau seseorang, yang belum selesai dengan tempat ini. Inspektur Reza duduk di ruang belakang kantor desa, ditemani secangkir kopi yang sudah dingin. Di hadapannya terbuka berkas lama dari catatan keuskupan dan arsip gereja di kota. Ia memelototi nama, Thomas Adrianus, nama asli sang pendeta. Riwayat pelayanannya tampak sempurna, hingga tahun 2013, ketika tiba-tiba ada pemindahan mendadak dari kota besar ke desa lereng sunyi, tanpa alasan yang jelas. Reza menghubungi keuskupan agung tempat Thomas dulu ditugaskan. Setelah sedikit tekanan dan permainan kata,
seorang staf gereja akhirnya membuka suara secara off the record. Kami tidak bisa membuktikan apapun, tapi ada isu menyangkut perilaku tak pantas terhadap beberapa remaja. Komplain masuk, tapi kemudian dicabut entah kenapa. Reza mencatat dengan serius. Ini bukan lagi isu agama, ini soal kekuasaan yang disalahgunakan. Melissa adalah satu dari korban yang hampir angkat suara. Tapi bukan hanya dia. Dari arsip yang berhasil dikumpulkan, ada 3 nama lagi yang terhubung dengan Thomas, semuanya dulu aktif di gereja, dan semuanya menghilang dari kegiatan secara tiba-tiba. Salah satu dari mereka, Alvino, diketahui meninggal karena bunuh diri 5 tahun lalu. Surat terakhirnya hanya berisi satu kalimat, Tuhan tak melindungi kami dari pendetanya. Reza mendatangi makam Alvino, dan di sana ia bertemu ibunya, seorang wanita tua bernama Lucia. Wanita yang sama, yang sekarang menjadi asisten gereja. Jadi, dia anakmu, gumam Reza pelan. Lucia hanya menatap Nisan dengan mata kosong. Aku minta ampun setiap hari, tapi Tuhan diam. Suaranya nyaris tak terdengar. Reza tahu, luka itu belum sembuh. Dan mungkin Lucia tahu lebih banyak dari yang ia katakan. Kembali ke gereja, Reza membuka kembali kamar pribadi Thomas. Di balik lemari pakaian, tersembunyi sebuah kotak kayu tua berisi kaset VHS, surat-surat pengakuan dosa, dan beberapa potret anak-anak altar, beberapa sudah remaja, beberapa masih kecil. Semuanya disimpan rapi, seolah menjadi trofi dosa yang tidak pernah dibakar. Salah satu surat bertanggal 2 minggu sebelum kematian Thomas. Isinya, kalau kau tidak mengaku, maka aku akan buat kau mati di tempat kau menyampaikan khotbahmu. Tidak ada nama, tapi tulisan tangan itu jelas milik seseorang yang sangat terluka. Reza mengirim surat itu untuk diperiksa forensik, mungkin bisa dicocokkan dengan tulisan Melissa atau Lucia. Di tengah penyelidikan, Reza merasa ada yang mulai mengawasinya. Setiap malam, ia menemukan salib kecil tergantung di depan pintu rumah dinasnya, dan satu malam, anjing peliharaannya ditemukan mati dengan lidah terjulur, tanpa luka, tanpa suara. Ini bukan sekadar kasus pembunuhan biasa, ini mulai menyerupai ritual, atau balas dendam berjubah keimanan. Namun bagi Reza, mundur bukan pilihan. Ia tahu, kematian Thomas hanyalah permukaan. Di bawahnya, ada lumpur pekat dari dosa-dosa yang dibiarkan tumbuh, disiram oleh kebisuan, dan disembunyikan oleh rasa hormat buta. Dan jika benar, pelaku bukan hanya satu orang, tapi sistem yang diam, komunitas yang menutup mata, bahkan mungkin, Tuhan yang tak pernah menjawab. Pagi itu, saat sinar matahari baru menyentuh lantai gereja yang dingin, Ibu Lucia menemukan sebuah amplop di dalam kotak persembahan. Tidak ada nama pengirim, kertasnya kekuningan, ditulis tangan dengan tinta hitam yang tampak terburu-buru. Ia membawanya langsung ke Inspektur Reza dengan tangan gemetar. Saat dibuka, hanya ada satu kalimat yang mengguncang tulang belakang Reza. Dosa harus dibayar, bahkan oleh yang memakai jubah putih. Reza memeriksa surat itu dengan sarung tangan, memastikan tidak ada sidik jari. Tidak ada cap pos, tidak ada jejak tinta digital. Surat itu ditulis oleh seseorang yang tahu betul bagaimana menghindari jejak. Lebih dari itu, surat tersebut bukan hanya ancaman, tapi semacam pengakuan. Seseorang sedang mengirim pesan, bukan hanya kepada Reza, tapi kepada seluruh desa. Ia meminta timnya menyisir kembali seluruh rekaman CCTV di sekitar gereja. Namun anehnya, malam saat Thomas dibunuh, semua kamera mati. Listrik padam hanya pada jalur gereja, meskipun rumah-rumah sekitar tetap menyala. Ini bukan kebetulan. Pelaku tahu lokasi, tahu sistem, dan bahkan tahu kapan harus menyerang. Sementara itu, di tempat lain, Melissa menerima pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal. Hanya ada satu foto, potret dirinya saat masih remaja, sedang latihan koor gereja, dan tulisan, kau bisa pura-pura lupa, tapi aku tidak. Ia panik dan segera menghubungi Reza. Saat Reza tiba di rumahnya, Melissa terlihat gemetar. Aku pikir semua sudah berakhir. Tapi dia masih mengawasiku. Melissa akhirnya mengaku. Malam sebelum kematian Thomas, ia datang ke gereja. Ia hanya ingin melihat wajah pria yang telah menghancurkan masa kecilnya. Aku ingin menatap matanya, ingin melihat apakah ia punya rasa bersalah. Tapi saat aku berdiri di balik pintu sakristi, dia justru sedang berdoa. Seperti tak pernah berbuat salah. Ia pergi tanpa bicara sepatah kata pun. Tapi seseorang lain masuk setelahnya, katanya. Pernyataan Melissa mengonfirmasi satu hal, pelaku bukan dia.
Tapi surat pengakuan dan pesan misterius memperjelas bahwa pelaku mengenal para korban. Bahkan mungkin dia adalah salah satu dari mereka, atau seseorang yang merasa bertanggung jawab atas semua luka ini. Reza mulai mengarah ke satu kemungkinan yang belum ia sentuh, pelaku bukan hanya ingin membunuh Thomas, tapi ingin membongkar seluruh sistem yang menutup-nutupi dosa di balik altar. Hari itu, surat kedua muncul. Kali ini ditempel di pintu gereja dengan paku. Isinya lebih panjang, lebih besar dari, mereka bilang aku gila. Tapi aku hanya melihat apa yang tak ingin kalian lihat. Jubah putihnya ternoda, tapi kalian tetap mencium tangannya. Jangan khawatir, satu persatu akan kubangunkan dari tidur iman kalian. Surat itu membangkitkan ketakutan yang lebih dalam di desa. Jemaat mulai meninggalkan gereja, lonceng tak lagi dibunyikan, dan Reza sadar, ini bukan hanya soal kejahatan. Ini sudah menjadi perang iman. Seseorang di luar sana sedang menyatakan perang terhadap gereja itu sendiri, dan kematian Thomas hanyalah permulaan. Reza menatap papan pengumuman gereja yang kosong. Biasanya penuh dengan jadwal misa, foto kegiatan jemaat, dan ucapan syukur. Kini, papan itu hanya memajang salinan surat ancaman yang ditulis oleh tangan penuh amarah. Sejak surat kedua ditempel, gereja Tiberias berubah menjadi tempat yang dibisikkan, bukan dibanggakan. Jemaat mulai menjauh, sebagian pindah ibadah ke desa sebelah. Yang tersisa hanya rasa takut dan rahasia yang membusuk. Hari itu, Reza kembali memeriksa buku catatan Thomas. Ia mencocokkan tulisan tangan dari surat dengan coretan lama dalam buku itu. Hasil analisis forensik menunjukkan kemungkinan besar pelaku adalah wanita, dan bukan sembarang wanita, tapi seseorang yang juga terbiasa dengan pelayanan gereja. Reza langsung memikirkan Ibu Lucia. Terlalu banyak kebetulan yang mengarah padanya. Tapi apakah benar ia sanggup membunuh? Reza memutuskan mengundangnya bicara secara pribadi. Di ruang kecil kantor desa, Lucia duduk tenang, mengenakan kerudung hitam dan membawa rosario. Ia tidak menangis, tapi matanya, seperti sudah mengering karena terlalu sering menangis di masa lalu. Bapak ingin tahu siapa yang membunuh Thomas? Katanya tiba-tiba. Reza hanya mengangguk. Lucia menatap lantai. Yang membunuhnya, adalah semua orang yang tahu tapi diam. Kalimat itu membuat Reza terdiam. Lucia menceritakan tentang Alvino, anak lelakinya yang dulu rajin pelayanan. Ia berubah setelah sering dipanggil masuk ke ruang pribadi Thomas. Jadi pendiam, gelisah, tak mau ke gereja lagi. Lalu satu malam, ia gantung diri dengan tali pengikat salib. Lucia menunjukkan kalung salib yang ia simpan hingga sekarang, tali yang sama yang digunakan anaknya untuk mengakhiri hidup. Waktu itu saya bicara ke pastor kepala, ke pengurus gereja, ke umat, tak ada yang percaya. Semua bilang Thomas orang suci. Tapi aku tahu, Tuhan tidak buta. Ia hanya diam lebih lama dari yang seharusnya. Reza bertanya pelan, apakah ibu yang membunuhnya? Lucia menatapnya, tersenyum kecil. Saya hanya berdoa agar keadilan datang. Mungkin doa saya dikabulkan oleh tangan orang lain. Sementara itu, dari penyelidikan kamera CCTV warga sekitar, terekam sosok berjubah putih masuk ke area belakang gereja malam pembunuhan. Gambar tak terlalu jelas, tapi tinggi tubuh dan langkahnya menyerupai perempuan muda. Reza langsung berpikir tentang satu nama yang terus menghindar sejak awal, Rosa mantan pemudi gereja, sahabat Melissa, yang pernah aktif namun menghilang tiba-tiba 2 tahun lalu. Rosa ditemukan tinggal di kota, bekerja sebagai perawat. Saat ditanyai, ia tampak gugup. Tapi yang mengejutkan, ia justru bertanya balik, Thomas sudah mati, iya. Reza menatapnya tajam. Kau tampak tidak terkejut. Rosa tertawa kecil, getir. Kalau kau tahu apa yang pernah dia lakukan pada kami, kau juga tidak akan terkejut. Saat Reza hendak bertanya lebih jauh, Rosa memberikan sebuah catatan lama, penuh dengan nama-nama dan waktu-waktu kejadian, semacam dokumentasi diam dari korban yang tak pernah bersuara. Kami tak bisa bicara waktu itu. Tapi sekarang, suara kami akan terus hidup. Dan satu hal yang pasti, Pak Reza, katanya sambil menatap lurus. Pendeta Thomas bukan satu-satunya yang pantas mati. Setelah seminggu menghilang, Samuel ditemukan oleh warga desa yang sedang mencari kayu bakar di pinggir hutan pinus belakang gereja. Bocah itu duduk bersandar di bawah pohon besar, tubuhnya kotor, bibir pecah, dan matanya kosong seperti tak mengenali dunia. Di tangannya tergenggam erat salib kayu kecil yang patah,
salah satu properti gereja yang biasa dipakai saat ibadah. Reza segera membawa Samuel ke puskesmas desa dan memanggil psikolog dari kota untuk menanganinya. Anak itu tidak banyak bicara, tapi terus menggambar hal yang sama di setiap kertas yang diberikan, salib terbalik, pendeta bersimbah darah, dan sosok wanita berjubah putih dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Dalam salah satu gambar, wanita itu berdiri di pintu sakristi, sementara di dalam, Thomas sedang berlutut. Setelah 2 hari perawatan dan pendekatan perlahan dari psikolog, Samuel akhirnya bersuara. Suaranya serak, seperti baru saja. Belajar bicara kembali. Aku lihat dia masuk, perempuan itu. Dia nggak buka pintu, tapi tiba-tiba sudah ada di dalam. Seperti, dia udah tahu jalan masuknya. Reza bertanya pelan, siapa perempuan itu? Samuel menggeleng. Dia pakai jubah putih, dan dia nangis sambil pegang pisau. Samuel menjelaskan bahwa malam itu, ia sedang membersihkan altar sendirian setelah misa. Ia mendengar suara pelan seperti orang menyanyi dari ruang sakristi. Tapi bukan nyanyian pujian. Suaranya dingin, datar, seperti orang yang sudah mati rasa. Saat ia mengintip lewat celah pintu, ia melihat pendeta Thomas duduk di kursi, tubuhnya gemetar, dan wanita berjubah putih berdiri di depannya sambil menunjuk dada pendeta dengan pisau. Sebelum ditusuk, pendeta itu sempat bilang, "Tolong jangan. Aku sudah bertobat." Tapi perempuan itu cuma bilang, "Kau tidak bisa bertobat dari kejahatan yang tidak kau akui." Setelah tikaman itu, Samuel lari tanpa pikir panjang. Ia takut tak dipercaya, atau malah dianggap bagian dari rencana. Ia memilih bersembunyi di hutan, bersama rasa bersalah dan ketakutan. Reza mencatat setiap kata Samuel, dan sesuatu mulai membentuk pola di kepalanya. Si pembunuh bukan hanya ingin menghabisi Thomas. Dia ingin Thomas merasa takut. Dia ingin Thomas tahu mengapa dia harus mati. Dan dia ingin saksi. Bukan kebetulan Samuel ada di sana. Ini semacam peringatan. Atau mungkin, pembelajaran. Di hari yang sama, di antara puing-puing pembakaran dupa di ruang sakristi, salah satu penyelidik menemukan potongan jubah putih terbakar separuh. Di sudutnya terdapat inisial, RK, nama yang langsung membuat Reza menggertakkan gigi, Rosa Kurniawan. Wanita yang baru saja memberikan catatan penuh nama korban, dan mungkin juga, pelaku yang menyamar sebagai korban. Namun saat Reza kembali ke tempat Rosa tinggal, ia sudah pergi. Kamar kosong, tirai terbuka, dan di atas meja hanya tersisa satu kalimat yang ditulis di kaca jendela dengan lipstik merah. Pendeta itu hanya yang pertama. Keesokan harinya, Reza memeriksa ulang kamar pribadi pendeta Thomas dengan lebih teliti. Ia memperhatikan keanehan di salah satu bingkai lukisan Yesus yang tergantung miring di sudut ruangan. Saat bingkai itu dilepas, di balik dinding kayu terdapat lubang kecil dengan lensa tersembunyi. Di dalamnya tersimpan sebuah kamera tua berisi kartu memori. Tak butuh waktu lama untuk menyadari, Thomas selama ini diam-diam merekam aktivitas dalam ruang sakristi. Reza dan tim forensik segera mengunduh isi kartu memori. Ada puluhan rekaman, sebagian besar berisi pengakuan dosa jemaat. Namun di antara itu, ada satu file dengan cap waktu malam pembunuhan. Video berdurasi 14 menit itu memperlihatkan Thomas duduk sendiri, menggenggam salib dan berdoa dengan suara gugup. "Tuhan, jika kau mendengarkan, lindungi aku malam ini. Aku tahu aku tak layak, tapi aku ingin bertobat." Beberapa menit kemudian, pintu sakristi terbuka perlahan. Sosok wanita berjubah putih masuk pelan-pelan. Wajahnya samar, tertutup bayangan, tapi langkahnya tenang. Ia tidak berkata apa-apa. Thomas bangkit, mundur satu langkah, lalu bertanya, "Rosa, itu kamu?" Tidak ada jawaban. Perempuan itu hanya mendekat, mengangkat pisau dari balik jubahnya, dan menunjukkannya pada Thomas seolah-olah benda itu adalah lambang keadilan, bukan senjata. Thomas berlutut. Tangisnya terdengar jelas dalam video. "Maafkan aku tidak tahu bagaimana hidup kalian setelah itu, aku hanya," suara tikaman memotong kata-katanya. Satu kali, lalu tubuhnya rebah ke lantai, darah mulai mengalir. Wanita itu berdiri beberapa detik, lalu membalikkan salib di dinding menggunakan jarinya yang berlumur darah. Ia menatap lurus ke kamera, seakan tahu persis letaknya. Wajah itu terlihat hanya sepersekian detik, tapi cukup jelas bagi Reza. Itu memang Rosa, namun bukan Rosa yang mereka temui kemarin. Wajahnya lebih tirus, matanya lebih tajam, dan ada luka bakar kecil di sisi leher, bekas yang sebelumnya tak terlihat.
Reza mempause rekaman pada momen itu dan mencetak gambarnya. Kini ia yakin, Rosa telah merencanakan semuanya jauh-jauh hari. Bahkan mungkin, ia sengaja membiarkan wajahnya terekam. Reza merasa dihantui oleh satu pertanyaan, mengapa Rosa memberi mereka catatan para korban, lalu menghilang setelah jejaknya muncul dalam rekaman. Jawabannya muncul dalam bentuk pesan suara yang masuk ke ponsel pribadinya malam itu. Suara perempuan, dingin dan tanpa emosi. Aku tidak kabur, Pak Reza. Aku hanya menunggu kalian melihat kebenaran dari sudut yang benar. Thomas mati bukan karena pisauku, tapi karena dia menolak mengakui yang sebenarnya. Dan masih banyak yang seperti dia, berpura-pura suci. Reza segera memerintahkan penyebaran foto Rosa ke seluruh jaringan kepolisian. Tapi jauh dalam hatinya, ia tahu Rosa tidak akan mudah ditangkap. Ia bukan sekadar pembunuh. Ia adalah simbol perlawanan, lahir dari luka yang didiamkan terlalu lama. Dan lebih buruknya lagi, ia mungkin sedang mencari korban kedua. Sementara itu, kamera gereja kembali menyala. Tak seorang pun mengaktifkannya. Namun dari sudut pandang kamera, terlihat seseorang masuk ke dalam sakristi. Bayangannya samar, tapi di tangannya, tergenggam pisau yang sama. Nama Rosa Kurniawan kini memenuhi laporan media lokal dan grup-grup pesan warga desa. Sebagian menyebutnya pembunuh berdarah dingin, sebagian lain justru mengaguminya secara diam-diam sebagai penegak keadilan yang gagal ditegakkan sistem. Tapi bagi Reza, Rosa adalah teka-teki moral, apakah dia benar-benar monster, atau hasil dari sistem bobrok yang membiarkan luka membusuk. Melalui jejak digital dan wawancara saksi lama, Reza mulai menyusun ulang hidup Rosa. Ia anak yatim piatu yang tumbuh dalam pelayanan gereja sejak usia 12. Sangat dekat dengan Thomas, bahkan dianggap anak rohani. Tapi segalanya berubah ketika ia mulai menjauh, lalu menghilang tanpa penjelasan. Melissa, yang dulu sahabat dekat Rosa, mengaku sempat mendengar Rosa berkata, "Kalau Tuhan diam, mungkin aku harus bicara dengan cara lain." Dalam catatan psikologis tidak resmi yang diperoleh Reza dari rumah sakit tempat Rosa pernah dirawat secara diam-diam, tercatat gejala trauma berat, kecenderungan disosiatif, dan episode diam berkepanjangan. Salah satu isi sesi terapi yang ditulis psikiater, pasien mengatakan ia sering melihat bayangannya sendiri, tapi mengenakan jubah putih, membawa pisau, dan tersenyum. Rosa menciptakan sosok bayangan, malaikat, dalam pikirannya, yang menjadi pelaksana keadilan ketika sistem gagal. Yang mengejutkan, dari laporan keuskupan, diketahui bahwa setelah Rosa menghilang dari gereja Tiberias, ia pernah mendatangi beberapa pastor dan pendeta lain di kota. Dalam 3 tahun terakhir, 2 dari mereka mengundurkan diri secara misterius, satu lainnya menghilang dan dikabarkan pergi ke luar negeri. Semua orang yang punya rekam jejak kelam, semua orang yang, diam-diam, pernah seperti Thomas. Reza kini yakin, Thomas hanyalah yang pertama. Rosa sedang membersihkan luka yang ia lihat sebagai penyakit dalam tubuh gereja. Ia memilih mereka yang pernah menodai kepercayaan umat, dan mengadili mereka secara pribadi. Ia tidak hanya membunuh, ia mengirim pesan, membongkar, memaksa dunia untuk melihat kenyataan yang selama ini dikubur. Namun Reza tidak bisa menyangkal, setiap langkah Rosa membuatnya bertanya pada dirinya sendiri, berapa banyak korban yang tak pernah bicara. Berapa banyak suara yang mati sebelum bisa bersaksi? Jika sistem hukum dan agama tak melindungi mereka, apakah Rosa sepenuhnya salah? Malam itu, Reza duduk di kantornya sendirian, memandangi layar laptop yang menampilkan wajah Rosa dari rekaman terakhir. Di satu sisi, ia tampak seperti gadis patah hati. Di sisi lain, ada api yang tak bisa padam di balik sorot matanya. Api itu bukan kemarahan, tapi keyakinan. Keyakinan bahwa ia bukan pelaku dosa, tapi alat keadilan, meski dengan cara yang kelam. Dan saat hujan mulai turun, surat ketiga muncul. Dikirim langsung ke meja kerja Reza, tanpa nama pengirim. Isinya hanya satu kalimat, yang memakai jubah putih belum habis. Tapi kali ini, dia memakai mimbar yang lebih tinggi. Nama Rosa Kurniawan kini memenuhi laporan media lokal dan grup-grup pesan warga desa. Sebagian menyebutnya pembunuh berdarah dingin, sebagian lain justru mengaguminya secara diam-diam sebagai penegak keadilan yang gagal ditegakkan sistem. Tapi bagi Reza, Rosa adalah teka-teki moral, apakah dia benar-benar monster, atau hasil dari sistem bobrok yang membiarkan luka membusuk. Melalui jejak digital dan wawancara saksi lama, Reza mulai menyusun ulang hidup Rosa.
Ia anak yatim piatu yang tumbuh dalam pelayanan gereja sejak usia 12. Sangat dekat dengan Thomas, bahkan dianggap anak rohani. Tapi segalanya berubah ketika ia mulai menjauh, lalu menghilang tanpa penjelasan. Melissa, yang dulu sahabat dekat Rosa, mengaku sempat mendengar Rosa berkata, "Kalau Tuhan diam, mungkin aku harus bicara dengan cara lain." Dalam catatan psikologis tidak resmi yang diperoleh Reza dari rumah sakit tempat Rosa pernah dirawat secara diam-diam, tercatat gejala trauma berat, kecenderungan disosiatif, dan episode diam berkepanjangan. Salah satu isi sesi terapi yang ditulis psikiater, pasien mengatakan ia sering melihat bayangannya sendiri, tapi mengenakan jubah putih, membawa pisau, dan tersenyum. Rosa menciptakan sosok bayangan, malaikat, dalam pikirannya, yang menjadi pelaksana keadilan ketika sistem gagal. Yang mengejutkan, dari laporan keuskupan, diketahui bahwa setelah Rosa menghilang dari gereja Tiberias, ia pernah mendatangi beberapa pastor dan pendeta lain di kota. Dalam 3 tahun terakhir, 2 dari mereka mengundurkan diri secara misterius, satu lainnya menghilang dan dikabarkan pergi ke luar negeri. Semua orang yang punya rekam jejak kelam, semua orang yang, diam-diam, pernah seperti Thomas. Reza kini yakin, Thomas hanyalah yang pertama. Rosa sedang membersihkan luka yang ia lihat sebagai penyakit dalam tubuh gereja. Ia memilih mereka yang pernah menodai kepercayaan umat, dan mengadili mereka secara pribadi. Ia tidak hanya membunuh, ia mengirim pesan, membongkar, memaksa dunia untuk melihat kenyataan yang selama ini dikubur. Namun Reza tidak bisa menyangkal, setiap langkah Rosa membuatnya bertanya pada dirinya sendiri, berapa banyak korban yang tak pernah bicara. Berapa banyak suara yang mati sebelum bisa bersaksi. Jika sistem hukum dan agama tak melindungi mereka, apakah Rosa sepenuhnya salah? Malam itu, Reza duduk di kantornya sendirian, memandangi layar laptop yang menampilkan wajah Rosa dari rekaman terakhir. Di satu sisi, ia tampak seperti gadis patah hati. Di sisi lain, ada api yang tak bisa padam di balik sorot matanya. Api itu bukan kemarahan, tapi keyakinan. Keyakinan bahwa ia bukan pelaku dosa, tapi alat keadilan, meski dengan cara yang kelam. Dan saat hujan mulai turun, surat ketiga muncul. Dikirim langsung ke meja kerja Reza, tanpa nama pengirim. Isinya hanya satu kalimat, yang memakai jubah putih belum habis. Tapi kali ini, dia memakai mimbar yang lebih tinggi.